berbahaya. Jadi Bapak Ibu jual data ke bukan hanya darah kita saja yang di connect, itu mereka sudah tahu Bapak Ibu ya, kalau darah tidak connect di 5G kan sudah diganti dengan judul tuh judi online. Ya, connect darah, data Flexbox itu kan. Nah, mereka ambil lagi langkah itu tanpa Anda ketahui, yaitu pembelian retina mata. Nah, itu kan pengecekannya semuanya di mata. Jadi, dan juga mereka mau tahu ini retina mata kita ini berubah enggak. Ya, kalau malaikat-malaikat Tuhan itu warnanya agak-agak keemasan Bapak Ibu. Kalau warna-warna reptilian itu hitam terus membentuk mata kucing. Nah, jadi kan mereka dari beberapa ribu orang atau miliar orang, mereka kan bisa tahu nih. Kan kemarin yang sudah pakai tanda binatang itu kan udah berubah enggak nih retina matanya, udah membentuk mata reptilian enggak, berubah jadi kucing ya. Yang bulat hitam ini bisa berubah menjadi panjang kayak mata kucing itu loh saudara. Kayak mata kucing itu loh saudara. Halo bapak-bapak ibu yang ganteng yang cantik ya, salam salam. Nah ini bapak ibu lebar cerita dulu ya, kayak mata retina kucing itu loh. Nah itu yang mereka mau cari tahu, ada perubahan nggak ya. Kalau ada beloboknya banyak gimana tuh. Haleluya. Nih saudara, halo salam semuanya yang sudah bergabung, kita cerita-cerita santai, salam. Apa itu belobok? Mungkin belobok itu tai mata itu Bapak Ibu ya, belobok itu tai mata dan yang putih-putih. Kalau ada tai matanya dan tak tutup setengah mata kan tidak kelihatan. Belobok kayak belek gitu kan. Saya cuma saya cuma belum tahu, cuma itu yang saya tangkap ya artinya. Tuh kan, benar kan? Nah, jadi itu yang saya dapatkan lebih dari sekedar data yang mereka mau ngecek, tapi perubahan retina mata ini sudah jadi reptilian enggak ya? Nah, mereka kan harus ngecek nih, ini kan sudah 4 tahun. Eh, terus kita bicara lagi. Bapak Ibu ada yang mau tanggapi, ada yang mau bertanya, silakan. Saya langsung jawab apa yang saya ketahui di balik rahasia ini yang manusia itu belum tahu. Nah, jadi kan saya lihat-lihat toh. Nah, saya sudah lihat duluan kan. Terus pembahasan yang kedua, topik malam ini banyak ya. Eh, Pembahasan yang kedua tentang cairan Flexbox ini, tentang sistem kolonial penjajahan zaman dahulu VOC diterapkan lagi, yaitu itu ya, pemakaian tanda triple six ini rakyat menjadi budak, terus mereka menjadi tuan. Nah, jadi agen-agen kita ini yang pengkhianat-pengkhianat orang-orang di dalam ini kan banyak juga. Nah, mereka dipegang oleh kolonial itu, oleh VOC itu. Zaman dahulu itu namanya kan VOC dari Belanda. Nah, itu jaringannya sama, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ini namanya Gavi, WHO, PBB. Nah, itu kan dia lingkar semua tuh. Bangsa-bangsa ini mainnya bangsa-bangsa. Nah, semua binatang yang ada di kitab Wahyu itu kan lambang dari PBB, WHO, ular, ada singa, singa pakai sayap, apa beruang kayak dilihat oleh Nabi zaman dahulu itu kan dia lihat ini binatang ini seperti apa ya, ada sayapnya, ada warna-warninya, ada kukunya, itu kan itu semuanya simbolis dari PBB, WHO. Terus sistemnya itu dijalankan kan, mereka itu kan tidak mungkin dong mereka yang menjalankan sistem itu dari zaman dahulu juga seperti itu Bapak Ibu. Sistem kolonial itu VOC itu kan dijalankan oleh
pemimpin-pemimpin pada zaman dahulu yang berkhianat kepada rakyat. Nah, zaman sekarang juga seperti itu kan, mereka pakai yang penting ada uang berjalan. Zaman dahulu juga begitu, ada uang. Jadi siapa mereka yang menindas rakyatnya? Yaitu, lihat aja tuh yang dari atas. Di atasnya sangat makmur, wih, luar biasa hidupnya. Tapi rakyatnya makan beras dengan makan garam, saudara. Jadi seperti itu sistem kolonial, dan sistem mereka itu kan lempar-lempar koin. Zaman kolonial itu, jadi rakyat itu jadi pengemis. Lempar makanan, lempar roti, jadi kayak anjing. Nah, jadi Lazarus itu zaman dahulu itu digambarkan seperti bangsa rakyat Indonesia ini, jadi pengemis. Mereka makan daging ayam, Lazarusnya makan tulang, ya. Jadi penguasa-penguasa zaman dahulu sampai zaman sekarang makan daging, saudara. Rakyatnya makan tulang. Mereka peras, sedot, darah dan daging. Jadi vampirnya jalan ya. Hisap darah, hisap nyawa, hisap kebebasan. Pokoknya Bapak Ibu tidak tahu, ini sistem ini membawa Anda kepada pemerintahan dunia yang sangat menekan Anda, hilang kebebasan Anda, ya, hilang Bapak Ibu, ditekan, Anda terintimidasi, Anda dirongrong. Nah, sebelum terlambat Bapak Ibu rakyat harus ambil tindakan. Lawan sistem Dajjal ini, saudara. Harus keluar dari sistem Dajjal ini. Ya, apapun resikonya. Bangsa Indonesia ini tidak takut, saudara. Gali sedikit emas. Ya, belalang pelahap, iya. Itu tikus-tikus itu yang di sawah yang mempelai lihat itu tidak ada orang panen. Tikus-tikus pelahap, hama, banjir bandang, tidak ada yang panen sawah. Tapi jangan takut, di daerah lain kan panen. Kan kota per kota dia dihantam toh. Tidak ada takut Indonesia ini. Tanahnya banyak, tanahnya subur. Gimana mau takut Indonesia, sedangkan Indonesia ini taman Firdaus. Surga dunianya Tuhan. Haleluya. 1000 tahun damai berdiri di Indonesia, bukan di negara-negara lain. Indonesia loh. Taman Edennya Tuhan. Gimana saudara mau takut? Tidak ada rumah, tidak ada lahan, tidak ada tanah. Pergi buka lahan tanah di gunung-gunung. Banyak itu gunung. Modal sensor, bawa ikan garam, bawa beras, bawa masak pakai kayu, pakai ranting, bawa korek api, apa semua. Hidup Anda, saudara. Haleluya. Tidak ada takut kelaparan Indonesia ini, malah pencuri-pencuri yang banyak, memperkaya dirinya mereka, memperkaya penjajah dari zaman dulu itu Bapak Ibu. Makanya itu bangsa Mesir itu siapa? Bangsa Mesir itu lambangnya itu negara-negara lain di sana no. Yang bajajah itu dilambangkan dalam satu kata, yaitu bangsa Mesir. Menjajah bangsa Israel, itu Indonesia. Saudara mau cari di sana. Ini kan fakta sejarah kan dibolak-balik, dikasih bohong-bohong saudara. Terus saudara pergi kutuk-kutuk itu bangsa Israel. Toto bangsa Israel, bangsa Indonesia itu sendiri. Kota Atlantik yang hilang, yang ada di kitab suci ini ditulis semua itu bangsa Israel itu Indonesia. 12 suku di Indonesia semua, saudara. Makanya orang Israel, orang luar negeri itu kan pergi cari 12 suku Israel itu di Medan, di Manado, di Sulawesi. Mereka tahu kan darahnya itu kan di Indonesia lah semuanya. Mereka Toraja, di Aceh, di Minangkabau, di Palangkaraya. Dorang cari semua itu lagi kan, makanya dorang itu ambil darah, sampel darah. Ini keturunannya apa ini, sedangkan dorang saya teliti bingung. Haleluya. Ini kan logika, manusia logika. Dorang cuma kasih bodoh orang Indonesia, kamu bodoh-bodoh ya sudah no. Terus apalagi mereka adu domba, kasih tercerai berai. Nah, baru si Biongo ini mengadu di PBBB sana, di BBBB sana, dan dompi mengadu kosong orang di Indonesia begini begono. Orang mau ingin berpisah, ini orang dijajah sendiri. Yang berjajah itu pemimpin-pemimpin yang berkhianat, yang bekerja sama dengan penjajah yang ingin menguasai. Kamu kira kan mau berpisah begitu, saudara? Dengar satu.
Kalian pikir kalau mau bisa begitu, misalkan Aceh, Manado, Toraja, satu-satu ini tuh, lemah kalian itu, mau lemah. Datang kemari penjajah, dia serang kota per kota, habis orang kuasai kotamu. Baru kau jadi apa? Tukang masak, tukang bagale-gale, jadi pembantu kau di tanahmu sendiri. Gampang dorang mau bajajah kalau sudah bisa-bisa. Kalau masih bersatu, susah dorang mau jajah. Karena apa? TNI, polisi bisa dikirim ke kota ini, ke kota ini. 1 batalion, 2 batalion. Habis, itu penjajah tak usir. Kalau kalian berpisah-pisah satu kota, baru yang dilatih emak-emak pakai daster, bapak-bapak pakai sarung. Cuma dorang kelakuan itu di musim hujan bikin anak, bikin apa tidak ada skill. Baperang tidak ada skill. Cuma bangka parang, bapotong daging saja bisa. Bamasak. Bikin anak, cetak anak, bagosip. Mana ada strategi perang? Cuma dong ajak itu penjajah, sini jo kamu penjajah. Kita ini penghuni bikin anak. Ini kan musim hujan. Kalah sampai kota. Langsung dikuasai. Ini di sini banyak sekali sarangnya ini. Di kota ini sarangnya cocok sekali ditanam-tanam ganja, ditanam-tanam apa, kuasai DP tanah ini, cocok buat tanam ganja. Habis kamu. Cuma suka enak-enak melawan penjajah begitu tuh. Baru mengadu lagi di lembaga ular. Wih, kasihan tuh orang begini. Padahal orang sanang juga hidupnya. Pi mengadu di sana lain. Begini kasihan ular orang ini begini. Itu ular badengar kan pakai jas. Mar DP kepala kan so reptilian. Iyo, kau mau mengadu apa bodoh? Biongo. Reptilian semua kan orang pi mengadu di reptilian. Di ular semua tuh di sana tuh di bongsol-bongsol sana, bongsol-bongsol dan itu kan pakai jas dorang tuh, pakai dasi. Padahal DP kepala so reptilian semua so kodo, so reptil. Apa Biongo? Kau mau mengadu apa lagi satu Biongo? Sini kau. Apa kau pe kelemahan di sana? Apa kau? Begini kasihan Tuan, Mister Mostor, Mister. Begini tuh orang di sana, itu begini tuh orang pe keadaan kasihan. Sampai orang so jual-jual diri kasihan. Biongo. Ngoni pi mengadu di ular, habis ngoni. Ular itu kalau berbisa apalagi dia terkam kamu, dia gigit, mati lemes kamu. Kasih tahu memang, kalau kamu tidak dengar ini ya, kamu salah memang, kamu tal Biongo memang. Pi mengadu di ular, so reptilian semua toh. Iyo, jadi siapkan Jo, apa yang bisa kamu pakai di sana perang? Tombak kah, apakah? Pergi jo seorang itu kompe aparat-aparat sama. Kamu dan kamu saya baku perang. Nah, dorang sudah pangkok kaki nonton berita. Lihat itu kan, dorang dengan dorang baku perang so habis. Belum orang korek. Dorang dengan dorang saja so baku habis. Bangsa Biongo memang. Makanya Tuhan kasih ingat. Umatku binasa oleh karena apa? Biongo sayang. Bodoh. So bodoh Biongo lagi. So Biongo apa lagi? Keladai dungu. Baru minta ampun kalau baku ambil agama, baku ambil Tuhan ini, Riki DP urat leher, sampai semua tak cabut DP urat leher. Ending dari perbantahan, ending dari baku lapor penjara lagi. Itu Pak, itu dia bilang kita pe Tuhan itu begini. Terus Bapak bilang apa? Iyo, itu DP Tuhan itu ada ekor. No, Bapak pe Tuhan ada, itu DP Tuhan itu ada cacing di pantat. Kasihan. So, cuma perbedaan ekor dan cacing, dorang baku Tuhan bilang memang dasar Biongo mau nih manusia. Tidak ada habis-habisnya. Karena polisi bilang supaya aman dua-dua masuk saja. DP Tuhan itu Pak Pol. Itu DP Tuhan itu ada babaku ambil tuh di live itu ada pakai ekor katanya 1,5 meter. Nggak ada DP Tuhan 3 meter DP ekor. Terus DP Tuhan itu cuma pakai celana kolor. Nggak ada DP Tuhan nggak pakai celana. Terus yang satu bilang, tuh DP Tuhan sana, DP jenggot ada 5 meter. Mari DP Tuhan enggak bajenggot. Habis cukur kumis dan jenggot. Jadi soalnya DP jenggot. Dasar Biongo. Terus makanya tuh DP topi tuh katanya ini topi dari Tuhan ini langsung turun dari langit. Ini lagi sepatu dari Tuhan ini turun dari langit juga.
Sempak-sempak dari Tuhan, sempak ya, kolor-kolor dari Tuhan. Makanya kita cium-cium, Pak. Sepatu, topi, semuanya kita cium-cium. Batu, hewan pun kita cium-cium. Pokoknya datang semuanya dari Tuhan. Itu kemarin, Pak. Itu pokok permasalahannya, perbedaannya. Jadi yang paling banyak bahina ini Pak Gondrong atau Pak Gundul? Dia, Pak, lebih banyak bahina, Pak. Saya tersinggung karena saya pe Tuhan dia bentek pakai celana. Terus Bapak hina apa Tuhannya? Cuma pakai kolor, Pak. Terus tak gantung lagi di sana. Terus bagaimana? Iya, Pak. Karena orang ini cuma sedikit. Kasih masuk saya di penjara, Pak. Kita ini banyak, Pak. Kita tahu saja kasih masuk. Bapak iyo dan kalau begitu iyo dan atur damai saja. Kau gara-gara kau minoritas kau di sini, masuk saja kau di penjara 10 tahun, kurung. Kurung dia supaya dia banyak bicara. Konoha, konoha. Ada. Terus Tuhan dari surga kamu kira senang. Kamu bawa mata-mata. Oh, tunggu ngoni. Tunggu ngoni ya. Bagian-bagian ngoni kelakuan ya. Kita kasih banjir ngoni, gempa bumi. Kita kasih api, kita kasih tsunami lagi, kita kasih goyang-goyang itu tanah, kita kasih bala-bala itu tanah, supaya ngoni ingat kita Tuhan. Pas bencana datang baru ngoni lari, kalaper, oh Tuhan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, Tuhan Yesus, tolong Tuhan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, langit bumi, apa kita pedosa kasihan, apa kita pesalah ini, aduh kasihan. Mempelai mau minum dulu ya, kono hak begitu, kono apa kelakuan, no.